Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cendekia, sebelum menonton ada baiknya kalian like video ini dan tidak lupa juga kalian subscribe channel ini. Oke. Oke sobat cendekia, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, di sini kita masih mempelajari materi tentang pembuktian induksi matematika pada pembuktian rumus. Nah, di sini kita lihat contoh soal yang ketiga. Buktikanlah bahwa untuk n lebih dari sama dengan 4 dan n bilangan asli berlaku yaitu 3 pangkat n lebih dari n pangkat 3. Artinya, di sini kita akan membuktikan bahwa rumus 3 pangkat n itu benar atau tidak lebih dari n pangkat 3. Dengan n-nya yaitu lebih dari 4 dan n-nya bilangan asli. Nah, langkah penyelesaiannya sama seperti yang contoh soal sebelumnya. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, langkah pertama ambil n sama dengan 4. Nah, di sini kenapa kita ambil n sama dengan 4? Karena di sini ada syaratnya yaitu n-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau yang tadi kan cuma n bilangan asli, jadi boleh kita misalkan kita ambil n-nya sama dengan 1. Ustadz, boleh nggak kalau n-nya kita ambil sama dengan 1? Kalau kita ambil n-nya sama dengan 1 itu kurang tepat. Karena di sini sudah ada syaratnya, yaitu syaratnya n lebih dari sama dengan 4. Nah, berarti kalau kita ambil n sama dengan 4, maka n-nya kita ganti dengan 4. 3 pangkat 4 lebih dari 4 pangkat 3. Nah, artinya 3 pangkat 4 itu kan hasilnya 81. Sedangkan 4 pangkat 3 hasilnya 64. Berarti 81 itu lebih dari 64 atau kurang dari? Ya, tepat sekali, lebih dari. Berarti pembuktian kita untuk langkah yang pertama yaitu bernilai benar atau terbukti benar. Nah, kalau sudah terbukti benar di langkah 1, berarti kita lanjutkan ke langkah 2 lagi. Langkah 2 yaitu kita ambilkan n sama dengan k. Nah, jangan lupa. Tadi kan untuk langkah kedua itu selalu di dugaan sementaranya yaitu dianggap benar. Hipotesa atau hipotesisnya benar. Nah, sekarang kita untuk yang langkah kedua, untuk n sama dengan k, maka berarti n-nya tinggal kita ganti k. 3 pangkat k lebih dari k pangkat 3 untuk setiap k bilangan asli, dan k-nya lebih dari sama dengan 4. Ya, tepat sekali. Untuk yang langkah kedua itu sudah kita buktikan dengan dugaan sementara, dia sudah terbukti juga. Agar lebih terbuktinya rumus yang di atas yaitu 3 pangkat n lebih dari n pangkat 3 akan kita buktikan dengan langkah yang terakhir, yaitu dengan langkah permisalan apa? Ya, tepat sekali, permisalan n-nya sama dengan k plus 1. Nah, akan kita buktikan bahwa untuk n sama dengan k plus 1, maka langsung aja kita gantikan n-nya dengan k plus 1 lebih dari k plus 1 pangkat 3. Nah, berikut kita lihat. 3 pangkat k plus 1 lebih dari k plus 1 pangkat 3. Lanjut, langkah keduanya sama seperti tadi. Kita masih menggunakan sifat-sifat eksponen. 3 pangkat k dikali dengan 3 pangkat 1 lebih dari 3k pangkat 3 ditambah k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 1. Nah, Pak, gimana dapat k pangkat 3 ditambah 3k kuadrat ditambah 3k ditambah 1 ini? Nah, artinya dapat ini yaitu k plus 1 ini kita pangkatkan 3. Artinya kalau k plus 1 pangkat 3, nah kita lihat. Artinya k plus 1 dikali k plus 1 dikali k plus 1 sebanyak 3k
kali. Kalau dia pangkatnya 3 berarti kita buat perkalian sampai 3 kali. Dan juga kalau dia nanti ada K plus 1 pangkat 4, berarti nanti akan kita kalikan dia sampai 4 kali. Nah, sekarang gimana cara penyelesaian perkaliannya, Pak? Kita lihat di sini. Caranya boleh kita kerjakan satu persatu dulu. Ada dua suku ini, ada K plus 1 dikali K plus 1 dulu yang ini. Selanjutnya nanti hasil yang ini kita kalikan dengan K plus 1. Nah, sekarang kita lihat. Kalau K plus 1 dikali K plus 1 terlebih dahulu, kita hitung seperti ini kali pelangi. Yang pertama K kali K hasilnya K kuadrat. Selanjutnya 1 dikali K hasilnya K. Dan selanjutnya K dikali 1 hasilnya K. Nah, simpanan kita tadi ada 1 kali K kan hasilnya K. Berarti K ditambah K hasilnya yaitu 2K. Ditambah dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan K plus 1. Hasilnya yaitu K pangkat 3. Nah, kita kali silang ini K kuadrat dikali K hasilnya K pangkat 3. Lanjut K kuadrat dikali 1 hasilnya K kuadrat. Sedangkan 2K dikali K hasilnya 2K kuadrat. Berarti K kuadrat ditambah dengan 2K kuadrat maka hasilnya yaitu 3K kuadrat. Tepat sekali. Selanjutnya 2K dikali 1 hasilnya kan 2K. Yang berikutnya 1 kali K kan hasilnya K. Berarti 2K ditambah K maka hasilnya sama dengan 3K ya, tepat sekali. Dan yang terakhir yaitu 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1. Nah, itulah didapatlah dari 3 pangkat K plus 3K kuadrat plus 3K plus 1 tadi ya. Nanti kalau dia di sini N pangkat 4 berarti kita buat di sini K plus 1 pangkat 4 juga ya. Jangan lupa. Nah, sekarang di sini kita hitung 3 pangkat 1 itu kan hasilnya 3. Jadi 3 ini adalah koefisiennya dari 3 pangkat K lebih dari K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat plus 3K plus 1. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada lagi. Di sini ada 3K ditambah 3K ditambah 3K. Itu didapat dari mana? Itu didapat dari perjumlahan dari angka 3 di sini. Di sini kan kalau tidak dituliskan koefisiennya sama dengan 1. Tepat sekali. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 di sini sama dengan 3. Berarti dia dipecahin menjadi 3 suku. 3 dikali 3K ini kita pisahin dia menjadi 3 suku. 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K. Jadinya nanti hasilnya tetap 3 dikali 3 pangkat K. Kenapa kita buat dia perkalian 3 suku? Kenapa dia tidak mau 2 suku? Karena kita akan menyamakan dengan hipotesa dugaan sementara. Dugaan sementara kita yaitu 3K lebih dari K pangkat 3. Berarti nanti untuk pengambilan kesimpulannya kita lihat. Dan di sini karena untuk K lebih dari sama dengan 4, maka 3 pangkat K ini lebih dari K pangkat 3. Ini berdasarkan hipotesa tadi. Artinya di sini dari ruas kiri dan ruas kanan kita ambil antar suku. Yang pertama suku yang pertama ini kita lihat. Nah, 3 pangkat K lebih dari K pangkat 3. Nah, kita ambil yang di depan dengan yang di depan. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, berarti yang di depan dengan yang di depan ya. Selanjutnya suku yang kedua 3 pangkat K lebih dari 3 dikali K kuadrat. Nah, 3 pangkat K ini kita buat lebih dari 3K kuadrat. Nah, itu sudah terbukti dia lebih dari. Karena di sini kita misalkan dari tadi K-nya lebih dari sama dengan 4. Berarti di sini 3 pangkat 4 tadi sama dengan 81. Sedangkan di sini 4 dikuadratin 16. 16 kali 3 48. Jadi 81 itu lebih dari 48, sudah terbukti. Dan yang terakhir, suku yang terakhir 3 pangkat K, kita buat dia pasangannya yaitu yang terakhir juga. 3 pangkat K lebih dari 3K plus 1. Nah, kalau dia ada tanda lebih dari atau kurang dari, nanti kita ambil dia per suku untuk membuktikan kebenaran rumusnya ya. Dan di situ juga kita akan menyamakan dengan hipotesanya tadi. Nah, gimana? Untuk contoh soal nomor 3, kira-kira masih ada pertanyaan nggak? Nah, untuk menyimpulkannya berarti sehingga terbukti bahwa 3 pangkat K ditambah 3 pangkat K plus 3 pangkat K lebih dari 3 pangkat 3 plus 3K kuadrat plus 3K plus 1.
untuk setiap K bilangan asli dan K-nya lebih dari sama dengan 4. Artinya, di sini untuk N lebih dari sama dengan 4 dan N bilangan asli itu berlaku bahwa 3 pangkat N lebih dari N pangkat 3. Ya, berikut adalah cara pembuktian rumus dari pertidaksamaan. Jadi ingat nanti ya, kalau dia lebih dari nanti kita ambil per suku, kalau maupun kurang dari nanti kita ambil per suku juga ya. Dan juga untuk induksi matematika ini jangan lupa kesimpulannya juga. Biasanya kalau kurang kesimpulannya, jawaban kita yaitu kurang sempurna ya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada materi induksi matematika pada pembuktian rumus. Oh ya, sebelum kita mengakhiri video ini, ada baiknya kita mengerjakan soal latihan terlebih dahulu. Nah, nomor 1, buktikanlah bahwa untuk setiap N bilangan asli dan N lebih dari 2 berlaku N pangkat 4 dikurang 4 N kuadrat habis dibagi 3. Nah, sekarang kalian buktikan ya untuk contoh nomor 1 dan nomor 2 ada juga. Buktikanlah bahwa setiap N bilangan asli berlaku 2 kali N kurang dari sama dengan 2 pangkat N. Nah, silahkan kalian kerjakan untuk lebih memahami konsep induksi matematika pada pembuktian rumus. Oke sobat cendekia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe this channel. Oke, terima kasih sobat cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.